Saya ini 7 jahitan nih, demonstran nih. Oh, Anda lebih parah ini lagi tanda ya? Orde Baru nih. Ini tanda tangan Orde Baru di Coba kepala lihat, saya. Malam ini Umoy membantu istana untuk menemukan Saya rasa iya. jubir yang tepat lah. Iya, kira-kira begitu. tepat. Saya rasa Amin, tepat. amin. Udah Saya setuju cocok. ya Pak. Udah cocok Asal lah. jangan lupa sama kita aja. Iyalah, Jangan lupa paling nanti. tidak semangkok bakso lah. Afraid of the big wide world, shivering within her castle walls. Now and then she's tried to run, then on the night with the setting run, she went to was away all alone. They warned her, don't go there. There's strangers who are hiding in the dark. There's something come creeping. It told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of the mountain or valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Everything you're gonna be, won't you say? Under your control, just let me Capek banget aku. Ngapain Aduh. lagi kamu ngosat? Udah tahu jadwal syuting kemana aja? Aku telat, Om. Hah? Saya tuh aduh capek banget aku nih. Dari mana kamu? Aku tuh tadi susah banget nih nyari taksi mau ke sini, Om. Aku tuh lari-lari, rame banget, demo kan. Naik ojek, naik ojek. Ojek nggak ada Aduh, juga? Aku naik ojek pakai gini susah, Om. Ya udah tahu waktunya taping kok. Kamu mau kemana? Kamu ikut demo apa mau fashion show kamu? Aku sedang menghindari ini makanya aku telat dan aku capek banget, Om. Aku duduk boleh nggak sih? Duduk. ya. Aku nggak mungkin ikut demo, Om. Terus? Karena aku sayang nih, skincare, makeup nih mahal, Om. Aku pengen deh ketemu sama yang veteran-veteran kayak Om kayak gini, pengen Mau. tahu ngapa sih demo, kenapa Mau. gitu. Ada temen Om Wai, 2 veteran ini. Demo tahun 98 dulu. 98. Oh, udah lama ya. Ah. Undang deh, Om, kalau gitu, Om. Udah ya? Ini 2 orang. Pak Fahri Hamzah dan Fajrul Rahman. Ya. Demonstran. Hah? Demonstran keren banget. Ponakan Om Wai. Kenalin. Ini ciri generasi. Iya. Salim. Pak Di. Salim Pak Di. Salim. Ponakan ketemu gede ya? Iya. Ketemu gede. Om, kalau gitu aku mau istirahat dulu ya. Aku nih Ya. capek menghindari keramaian Ya tadi. udah. Aku ke sana dulu ya. Ya, Bun. Istirahat dulu Ntar, ya. ntar kalau udah kesini lagi nanti Iya, ya. aku balik lagi ya, Om. Aku ke belakang dulu ya. Oke. Ini boleh duduk? Silakan Oh, boleh duduk. duduk. Ayo, aduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin wal hadirat. Waalaikumsalam. Kembali kita ketemu dalam e-talk show with BHS. Tamu kita malam hari ini adalah lagi-lagi adalah tamu spesial Pak Fahri Hamzah dan juga Pak Fajrul Rahman. Tapi ngambil Pak terlalu resmi, panggilnya Om aja juga. Iyalah, biar sama kita. Tadi ponakan Om Baik Putri nanya tadi. Oh, iya. Putri dan juga ini para adik-adik kita mahasiswa ini. Ya kan pada nanya sebenarnya apa sih Om bedanya apa pengunjuk rasa atau demonstran mahasiswa sekarang ini dengan tahun 98 yang lalu. Ya. Nah, tapi sebelum ke situ jangan jawab dulu. Sebenarnya apa yang jadi titik persoalan mereka itu apa sih? Kok sampai demonya sedemikian rupa, marah di mana-mana dan makin lama makin menggelegar ini? Kita tetap harus menghargai munculnya kelompok yang disebut dengan apa namanya moral force ini mahasiswa ini. Apapun kehadiran mereka harus dibaca sebagai
fenomena sosial yang pasti di belakangnya ada maknanya kan. Iya. Dan biasanya kalau kita berteori, mereka biasanya muncul ketika ada yang terasa tidak terjawab. Ada kegelisahan, ada sesuatu yang tidak terdengar begitu misalnya. Dan kalau kita bandingkan dengan yang dulu memang ya kalau bicara melawan rezim Orde Baru itu kan terlalu akumulatif ya. Kesalahannya itu menumpuk begitu. Jadi mulai hilangnya kebebasan ya kan, berakhir dengan hilangnya kesejahteraan sehingga orang mengantri ya sembako dan sebagainya. Jadi rasanya akumulasi dari sebab musababnya itu memang komplit. Itulah yang membuat kemudian terjadi konsolidasi yang masif di kalangan mahasiswa. Tapi sekarang ini rasanya sih enggak seperti dulu. Tapi kehadirannya tetap harus kita kritisi. Karena kalau argumennya tidak terlalu kuat, biasanya tidak relevan dan biasanya tidak lama. Itu juga adalah challenge kepada gerakan mahasiswa sendiri. Apakah Anda hadir ini berdasar ikut-ikutan atau memang ada sesuatu yang ingin secara solid disampaikan ke pemerintahan, begitu kira-kira teorinya begitu. Oh kan mereka sudah ajukan 7 tuntutan kan? Ya, Om Fahri, ya. ya kan? Hah? Banyak dari tuntutan itu kalau saya sih menganggapnya itu kurang solid ya. Ya. Kalau dulu kan kita bilang hentikan dui fungsi ABRI, ya kan? Adili rezim Orde Baru, ya. Presiden Soeharto dan kroni dan sebagainya itu rasanya akumulatif gitu. Permintaan amandemen konstitusi, otonomi daerah itu kan solid memang karena itu yang hilang gitu. Tapi kalau misalnya meminta rancangan undang-undang KUHP dibatalkan, rasanya itu nggak solid. Itu tidak datang dari dialog yang mendalam begitu. Ya yang lain-lain juga saya bisa kritik termasuk soal KPK ya kan, apalagi ada yang terkait dengan sahkan undang-undang PKS dan sebagainya itu ya, yang kejahatan seksual itu ya. Saya khawatir itu tidak well discussed. Tetapi ya dia sudah muncul, menurut saya tetap harus dihargai. Tantangan bagi mereka adalah apakah mereka akan relevan atau tidak. Itu tergantung kemampuan mereka berargumen bahwa itu memang substantif. Teman-teman sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, Bung Fahri tadi itu ngomongnya agak tajam bahwa tuntutan kalian ini dianggap tidak solid. Anda mengkritik para demonstran itu dong sekarang ya? Sebagai senior tentu saya menyarankan. Gak takut Anda nanti di demo balik gitu. Saya ini lagi ngasih rumus supaya demonya agak lama. Wah, oh gitu. Nah, cuman kan dulu kan Anda demo tahun 98. Nah, sekarang kan malah di demo. Gimana rasanya itu? Saya kira itu harus disyukuri. Ya. Artinya telah lahir generasi baru yang punya keberanian dan pembacaan politik yang lebih luas begitu ya. Dan itu adalah cikal-cikal bakal dari pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan. Kita ini, saya Fajrul itu pernah demo. Karena kita pernah demo lah, lalu suatu hari kita bisa menjadi pemimpin. Dan kalau Anda mengharapkan Indonesia nanti punya pemimpin lagi, ya mesti ada yang demo. Sebab ini yang demo-demo ini yang nanti lagi mimpin. Gantian kita gitu. Jadi dan mereka pun nanti kalau mereka memimpin akan didemo juga di situ. Harus siap untuk didemo ya kan. Siap. Kembali ke Bung Fajrul. Oke. Bagaimana Anda melihat bisa nggak disebut demo, fenomena demo mahasiswa yang sekarang paling ini? mewakili gerakan 98 itu kalau pakai lagu ya, lagunya Bento. Pernah dengar lagu Bento? Pokoknya itu mewakili gerakan 98. Bento itu sebenarnya merepresentasikan seseorang atau sekelompok orang yang dianggap berkuasa secara politik dan secara ekonomi. Lalu kemudian kami turun ke jalan, membongkarnya, lalu jatuhlah itu, lalu lahirlah gerakan 98 itu. Ya. Jadi kalau melihat ini Om Maya, sedikit diteorikan ya. Sebenarnya ada 2 karakter gerakan mahasiswa itu. Yang pertama itu karakternya adalah konfrontasi, melawan kekuasaan. Nah itu 98 tuh cirinya tuh. Karena ini kekuasaannya anti demokrasi, mahasiswa dan rakyat mewakili gerakan kaum yang pro demokrasi. Kemudian yang sekarang, sebagian bisa disebut sebagai karakternya itu adalah korektif, mengkoreksi. Mereka kan tidak langsung menghadapi kekuasaan, tetapi mengkoreksi misalnya
undang-undang KPK, mengkoreksi KUHP, mengkoreksi ada sejumlah undang-undang. Menarik. Tapi sebenarnya menurut saya karena cara keluarnya itu asik gitu ya, seperti Putri tadi dan seperti teman-teman. Saya jadi ingat gerakan ini mirip tahun 68 di Eropa, namanya Flower Generation. Flower Generation. Generasi bunga. Jadi saya lihat spanduknya itu nggak pernah ada 98. Coba nanti dilihat spanduk-spanduknya. Yang jangan ini aku gitu. Jadi semuanya itu karakternya adalah kamu jangan ganggu diriku. Negara kamu boleh ada tapi jangan ganggu diriku. 98 itu praktis hampir seperti kekuatan massa melawan kekuatan kuasa. Jadi state melawan society begitu. Oke. Langsung begitu. Benturan Kalau kan ini pernyataan politiknya lebih pribadi. Oke. Jadi saya senang melihat yang sekarang ini menarik menurut saya. Saya bahkan menganggap jangan-jangan ini yang disebut connectivity movement itu. Gerakan berdasarkan konektivitas, leaderless, tanpa pemimpin. Semuanya hanya dihubungkan oleh kekuatan jaringan smartphone. Semuanya begitu. Oke, mari kita turun sama-sama pakai apa? Without leader. Itu gila. Without leader. Menarik. Jadi ini leaderless movement, Flower Generation. Maksudnya, Anda mau bilang bahwa mereka bergerak semikian rupa tanpa pemimpin, jadi nggak ada campur tangan dari orang-orang yang punya kepentingan untuk menjadi provokator dan juga menggerakkan mereka? Menurut saya itu di luar daripada jiwa daripada gerakan ini, jiwa dari zaman ini. Tapi ada nggak itu? Saya tidak bisa menjawab itu, mungkin pihak yang sebelah sana. Saya kan mulai aktivis kan di ITB, mulainya Institut Teknologi Bandung. Saya mulai awalnya dari sana. Saya sempat ditahan 3 tahun dan dibuang ke Nusa Kambangan. Tidak akan ada generasi ini yang bersedia dibuang ke Nusa Kambangan kan? Iya. Nggak ada. Tadi dibuang kemana waktu itu? Ke masjid. Saya waktu itu dibuang ke Nusa Kambangan sebagai leader dari mahasiswa di ITB. Terus kemudian 98 saya masuk UI sebagai ketua forum wacana UI, forum mahasiswa sarjana UI. Kami juga dituduh bahwa gerakan mahasiswa itu dipengaruhi oleh kaum komunis dan kemudian kaum liberal kanan. Seperti itu. Kalau sekarang ada lagi tuduhannya. Pokoknya tuduhannya adalah kamu pasti dipengaruhi oleh komunis. Zaman itu. Iya. Nah, tapi kan akhirnya itu tetap bergerak solid. Karena apa? Karena satu gagasan yang solid ditambah dengan kepemimpinan, organisasi, dan momentum yang memang nggak bisa dijalankan. Tahun 66 ketika ekonomi runtuh 600%, inflasi sampai 600%, dan kemudian di tahun 98 minus 11-12%, 13% bersatu dengan politik yang anti demokrasi. Jadi gini, rumus perlawanan kalau mau menggulingkan pemerintah itu cuma 2. Atau cuma 1, kawinkan kesulitan ekonomi dengan kediktatoran politik pasti akan jatuh. Jadi kalau sekarang, kalau saya disuruh meramal berdasarkan 66 dan 98, tidak akan bisa mengganggu kekuasaan. Karena pertumbuhan sekarang tumbuh 5%. Sementara politiknya demokrasi. Akibatnya perlawanannya hanya bersifat koreksi, joyful. Oh, joyful ini. Ini joyful. Joyful demo. Asik gitu ya. Dan semuanya berarah menarik kepada istilahnya. diri. Itu menarik, tulis di kolom bagus tuh. Joyful demo. Cara mengorganisirnya bukan cara kami. Dulu turun ke rumah-rumah. Makan Indomie, bawa Indomie, masuk ke rumah kawan, segala macam begitu. Sekarang enggak. Organisasinya melalui smartphone. Hei, turun yuk. Ngapain? Ke sana gitu. Gitu. Jalan-jalan. Nggak ada. Kan menarik. Jadi ini konektivitasnya itu. Jadi ada zamannya berubah, teknologinya berubah, cara mereka mengorganisir diri berubah, dan kemudian yang dilawan pun jadi berubah. Sifatnya menjadi personal. Saya ini 7 jahitan nih, demonstran nih. Oh, Anda lebih parah ini lagi tanda orde baru nih. Ini tanda tangan orde baru di kepala saya.
Artinya Anda mau bilang bahwa ini demonstrasi ini, kalau benar kata Fajrul ya, bahwa ini adalah untuk koreksi saja. Berarti nggak efektif ya? Efektif nggak sih kira-kira? Ya itu yang mungkin yang dia mau tawarkan adalah cara kita melihat demonstran sekarang ini gitu. Karena kalau mereka memang betul-betul datang sekedar membawa perasaan, maka dia harus disambut dengan ucapan selamat datang begitu. Cuman memang ada yang kita khawatirkan apa yang terjadi yang katanya itu memang tidak ada lagi utusan. Jadi tadi kan Fajrul bilang nggak ada pemimpin. Ini juga nggak ada utusan. Kalau kita dulu ada utusan. Dan jadi setiap demo itu kita menyepakati utusan. Ini kita kirim ke dalam bernegosiasi. Kita itu dulu selalu mengatakan, teman-teman hati-hati hati-hati provokasi gitu. Karena sebenarnya memang kita menghindari kalau ada konflik kekerasan. Sebab itu dialognya menjadi berhenti. Dan yang kita khawatir dalam transisi ya, Pak Harto jatuh tapi militer masih kuat. Kalau kita salah, bisa-bisa militer mengumumkan kembali dia ngambil alih. Thailand kan punya tradisi begitu, Turki junta militer dan seterusnya lah. Itulah makanya kita punya semboyan, hati-hati provokasi karena kita nggak mau ada kekacauan karena ini bahaya. Kalau sekarang enggak. Tapi apakah efektif atau tidak? Gimana tidak efektif? Mereka berhasil menunda RUU KUHP ke RUU empat itu ditunda. Yang salah. Berhasil 4. Anda bisa bayangkan. Anda jangan salah paham. Maunya mereka nggak ditunda, dibatalin semuanya. Enggak, itu saja sudah luar biasa. Dengan model gerakan seperti ini. Mau ditunda apa dibatalin? Dulu, batalin. Ini 98 ya, ada 5 undang-undang politik. Om Boy nggak memprovokatori loh ya, enggak loh ya. Om Boy, sedikit. Om Boy, waktu itu kami ingin menurunkan 5 undang-undang politik. Di mana misalnya dulu kan partai cuma boleh ada 3, salah satu itu. Kami itu cuma sampai di depan gerbang DPR, babak belur pulang, nggak bisa sama sekali. Sekarang, nggak tahu ada sedikit yang babak belur lah ya. Tapi kalau ada 1000 seperti Putri, saya pikir lebih keren pasti. Selesai urusannya. Lebih kita sarankan deh ke Pak Kapolri, Pak Tito nggak usah serius-serius. Dan sekarang gitu kan belum selesai juga soal undang-undang dan segala macam. Jadi menurut saya ternyata connectivity movement seperti ini menarik. Bukan hanya pendukungnya di Indonesia, seluruh dunia. Coba Anda cek smartphone itu. Gila. Hong Kong itu misalnya gerakannya seluruh dunia. Ini kan tadi bilang Anda ada menghindari provokasi itu ada solid organisasinya ditata, jangan sampai kemasukan bisikan-bisikan atau pesan-pesan yang nggak benar. Nah, bedanya dengan sekarang bagaimana? Apakah provokasi itu lebih masuk dan juga kelihatannya juga tidak melulu mahasiswa, kan ada anak STM, apa yang terjadi? Mungkin ini Fajrul juga sedang mengkritik pemerintah ya, karena pemerintah seharusnya sadar dengan generasi baru ini. Sehingga harusnya sejak awal memang harus dihadapi dengan dialog, dengan komunikasi, yaitu tadi katakan dengan bunga, katakan dengan senyum itu. Mungkin itu lebih mereka bisa mengerti daripada mereka, saya khawatir ya ini generasi ini ada anak STM segala macam, turun terus dia lihat ada pasukan memakai tameng, membawa senjata gitu, jangan-jangan di generasi ini menarik juga nih kalau kita iseng gangguin orang ini gitu loh. Nah, itu yang saya khawatir. Iseng untuk gangguin ya? Iya, jadi akhirnya nggak ngirim utusan tapi lempar batu. Ya harus loh, itu fenomena jadi tawuran akhirnya. Itu dia. Jadi jangan-jangan ini adalah fenomenanya begitu gitu. Harus dihadapi dengan cara berbeda. Tapi menurut saya sebenarnya Pak Jokowi kan berupaya lah ya menghadapi ini. Pak Jokowi dengan karakternya yang lebih humble begitu ya. Kalau dia udah ngomong Jokowi, kita minum dulu. Maka kita bersama-sama terlibat. Maksud saya memang belum terumuskan dengan cukup baik. Tapi maksud saya generasi Z ini, Z generation ini mestinya dihadapi dengan cara berbeda. Mereka tidak melawan kita dengan gaya 98. Betul-betul 180 derajat berbeda. Bos, nanti kita jika enggak juga tidak terlalu empati pada aparat keamanan. Mereka juga anarkis juga loh, ada yang anarkis. Ada sebagian. Nah, itu yang mesti ditangani secara berbeda. Tetap ada yang berbeda. Jadi yang namanya polisi, mereka juga tidak cara menghadapi kami beda dengan tahun 98. Lebih sekarang itu sebenarnya lebih nyaman. Di 98 itu kami kalau sudah berhadapan dengan polisi itu sudah deh. Kalau di sana nggak rubuh atau kami yang rubuh. Kalau jadi demonstran tahun 98 ya,
keluar dari rumah itu pikirannya ini, mati, hilang, atau dibuang. Gitu aja pikirannya. Luar biasa. Mati, hilang, dibuang. Sekarang ini enggak. Sekarang nggak ada begini. Sekarang keluar, ketawa-ketawa, pakai selfie, terus apa lagi? Masuk ke mall dan balik lagi. Nah, ini makanya menurut saya gejala baru pada generasi baru ini mesti dihadapi dengan cara yang baru juga. Polisi sekarang berbeda cara penanganannya, benar-benar berbeda. Saya ya. Oh, banyak berbeda, lebih bagus apa lebih buruk? Lebih bagus. Oh, lebih bagus. Saya Tapi banyak yang nendang-nendang udah ditangkap, dijambak di ini. Saya ini banyak. 7 jahitan nih, demonstran nih. Oh, Anda lebih parah Ini lagi tanda ya? orde baru nih. ini tanda tangan orde baru di Coba kepala lihat, saya. lihat. Deh, 7 jahitan. Nih. zoom. Close up. Wih, kok banyak kutunya juga. Ini 7 jahitan, kami 7 maju, jahitan. berantem, hantam sama senapan, pukulannya Kena begitu. popor ya? Popor. Pokoknya kami berpikir waktu itu keluar dari rumah, turun, akan entah luka-luka, entah mati atau hilang. Teman-teman saya kan 13 orang masih hilang sampai hari ini. Waduh. Salah satunya adalah Wiji Tukul. Saya survivor sebenarnya, penyintas saya. Saya waktu dibuang ke Nusa Kambangan, saya pikir saya mati. Karena pernah di tengah hutan, berhenti, ada tembakan, saya pikir ya sudahlah, berarti selesai sudah hidup saya. Terus kemudian ternyata masih dibawa sampai Nusa Kambangan, udah jadi kayak reedukasi aja di sana. Iya. Abang Pak Bung Fahri, tadi Ya. kan Anda berkali-kali ngomong ini pemerintah, presiden harusnya begini begono. Bukannya yang dikritik oleh DPR, bukannya yang dikritik oleh para mahasiswa demonstran sekarang ini, DPR teman-teman konco-konco sampean itu. Yang diantaranya mutusin revisi Undang-Undang KPK secepat kilat. Oh iya. Haus juga nih. Silakan. Enggak, tadi nyebut Jokowi saya minum ini. Oh iya. Sekarang dia nyebut DPR, dia harus minum. DPR dia minum. Gantian ya. Iya. Ya sebenarnya mungkin juga itu Kan bagian itu dia dari- kepeletupnya di situ. itu bagian dari disrupsi juga karena sepertinya teman-teman juga sudah tidak terlalu peduli dengan abjadnya. Bahwa misalnya sebuah undang-undang itu diajukan oleh presiden, dibahas oleh DPR bersama presiden, bersama pemerintah. Generasi ini sepertinya ngambil kesimpulan di ujungnya aja. Ini tolak. Nah, ya tentu saya setuju juga tidak perlu kita salahkan itu ya. Sekarang tinggal Kan bagaimana. memang harus ada yang dipersalahkan dong. Nah, saya mempersalahkan pemerintah. Pemerintah. Maksud saya gini ya. Kamu mencarakan siapa, Fajrul? Bung Saya Fajrul, menyalahkan DPR lah. Karena DPR di saat akhir, di hari-hari terakhir tiba-tiba menawarkan begitu banyak undang-undang. Kayak kejar tayang gitu Iya, ya. kayak kejar tayang begitu. tapi menurut saya ya, cara berkomunikasi ke generasi ini juga tidak boleh terlalu simbolik ya. Harus ada kedalaman tertentu juga sehingga kontennya itu juga ditangkap dengan baik ya. Nah, kita khawatir juga di negara kita dengan begitu banyak kasus sekarang ini, tetapi kalau kita kurang mengkomunikasikan apa yang seharusnya menjadi rencana dan maunya pemerintah, nanti generasi ini berpikir sendiri, nggak ada teman. Iya. Nah, generasi yang nggak punya teman ini kan dia bisa bikin rusak, dia bisa bikin kacau gitu loh. Dan bukan salah mereka karena faktanya kita memberikan nama kepada mereka sebagai generasi Z. Tapi menurut saya, yang kemarin ini, apa yang terjadi hari ini dengan generasi Z ini sebenarnya adalah tumbuhnya kekuatan demokrasi baru sebenarnya. Nah, saya setuju nih agak sama Fahri, cara menghadapi generasi baru ini tidak bisa dihadapi dengan cara-cara birokratis seperti sebelumnya. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Menghadapi Putri, nggak bisa seperti 98. Oh iya. Oh iya. Oh, Kalau saya dulu, omnya aja susah banget. Om Wayanya pasti nggak bisa. Dulu. Tapi makanannya tetap bakso makanannya. Iya. Dulu Om Wai ini nggak mungkin beliau makannya bakso. Iya. Nggak bisa kalau zaman kita dulu kan datang ke depan rumahnya udah puas. Iya. Sekarang kan udah lain. Kan kayak gitu. Iya. Udah jadi berbeda. Jadi memang pilihan kita sekarang adalah ada di Anak dunia zamannya ya, ada anak zamannya. zamannya. Ada dunia yang berbeda Saya agak heran ya, dengan kenapa generasi Fajrul nggak berbeda. jadi juru bicara di istana ya? Aku Cara heran saya, juga ya. Saya juga Dengan Heran ya. cara pandang yang berbeda. Iya. Malam ini Om Wai membantu istana untuk menemukan Saya rasa jubir yang tepat lah. iya, kira-kira tepat. gitu. Saya rasa Amin, tepat. amin. Udah Saya setuju cocok. ya Pak. Udah cocok Asal lah. jangan lupa sama kita aja. Iyalah, Lupa paling nanti. tidak semangkok bakso lah. Gimana?
setelah akhirnya tumbanglah rezim Orde Baru. Ya. Pak Harto jatuh. Ya. Ya. Itu gimana? Reaksi kalian bagaimana? Ya tentu semua sujud syukur waktu itu Waktu ya. itu ya. Ya, Sujud sujud syukur, syukur di mana-mana kita sujud syukur karena kita menganggap mulainya era baru. Mungkin ada perbedaan saya dengan Fajrul dan teman-teman. Cara memandang. Saya menganggap bahwa waktu itu Pak Habibie bukan bagian dari Orde Baru. Karena itu saya termasuk yang membela Pak Habibie pada waktu itu. Dan Kami saya, bertemu di lapangan akhirnya. saya berantem akhirnya gitu. Karena teman-teman mengatakan enggak, Habibie tetap Orde Baru gitu. Satu hari setelah reformasi, jadi kami menduduki DPR itu kan hari Selasa. Hari Selasa tanggal 19, terus kemudian Pak Harto jatuh tanggal 21. Berikutnya hari Jumat kami sudah berbeda pandangan. Berdua bertemu di tengah gedung, di tengah-tengah lapangan DPR itu. Beliau ke sebelah sana sudah mengatakan bahwa sudah selesai, sementara saya mengatakan belum selesai. Ini belum selesai nih soal Orde Baru ini. Jadi kayak begitu. Kemudian yang kedua adalah saya senang banget, memang saya masih di lapangan waktu itu. Kemudian yang paling saya ingat adalah saya langsung dijemput waktu itu oleh CNN. CNN menjemput saya dari depan gedung DPR, dibawa ke atas gedung Mandarin, paling tinggi. Ada paling tinggi. Terus kemudian wartawannya nanya, apa perasaan Anda? Saya pikir juga. Saya bilang, saya kaget. Kok tiba-tiba musuh besar saya udah hilang? Terus dia bilang, ini apa? Jadi pengangguran. Saya bilang, saya kaget. Kan tidak pernah sudah kecepatan tidak pernah ada orang bisa membayangkan 32 tahun berkuasa tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dia bilang, "Loh, ini mana tadi musuh saya ini yang mana?" Hilang aja seperti itu. Tapi saya mengatakan bahwa ini baru prolog. Bukan April, tapi memang setelah itu jadi perjalanan masih panjang. Nah, ini ada kejutan tadi yang Mbak bilang tadi udah disiapin ya. Apa ini? Wow. Ini rame di medsos. Ya, foto kiri masih kurus, langsing ceking ya kan. Nah, itu kan beredar kayak begitu ya. Meme itu selalu diperbandingkan dulu dan sekarang. Dulu aktivis kurus, langsing ceking. Nah, sekarang udah gendut. Ya kira-kira karena dalam perjalanan itu ada makannya itu. Ya kan? Jadi karena makan. Satu, dulu banyak berdiri, 15 tahun saya banyak duduk. Oh iya. Tapi Anda tersinggung nggak dengan meme kayak gitu yang sebar ini? Enggak lah. Ya. Santai aja. Sebab mulai tadi pagi saya udah jarang duduk. Diet lagi? Udah nggak duduk lagi. Oh, udah mulai gerak lagi. Kursinya udah hilang. Ini udah kehilangan kursi nih ya. Rasanya sudah hilang kursi, Bung Fahri ini udah bisa melangsingkan tubuh lagi. Iya dong. Tapi ya enak dong di DPR kan enak ya. Ya karena kita anggap sebagai kelanjutan dari perjuangan ya kita nikmati saja. 15 tahun saya di DPR dari tahun 2004 ya. Kemudian pernah 2 tahun, hampir 2 tahun di zaman Pak Habibie. Jadi ya total 17 tahun lah. Jadi Fahri ini setelah Soeharto jatuh dia jadi anggota MPR. Anggota MPR beneran. Oh iya. Saya setelah Soeharto jatuh masih MPR jalanan. Nah, ini setelah tadi fotonya Bung Fahri, sekarang ada Om Fajrul ngomong korupsi, ngomong itu segala macam, ya kan? Nah, ada lagi itu. Kan beredar juga meme. Ya. Anda Hilang. hilang. Dicari. Hilang karena terlalu dekat dengan istana. Gimana itu? Kumaha? Ya, kan begini nih. Saya kan jadi beda nih. Ketika kita berada dalam satu organisasi di mana pimpinannya itu ada seseorang, ya Pak Jokowi begitulah ya. Perdebatan itu kita lakukan habis-habisan. Tetapi ketika keputusan diambil, kami harus menghormati. Saya kan tidak bisa lagi teriak di jalanan kan untuk memprotes itu. Saya berada, itu namanya manusia organisasi. Fahri juga begitu. Nanti kan dia punya partai baru nih. Kayak begitu. Nah, ini karena dia tidak setia dengan partainya yang lama, berbeda pendapat, ribut, dia bikin partai baru. Kalau kita kan nggak bikin perusahaan baru, enggak kan? Nah, ini artinya kalau Anda menjadi manusia organisasi, ketika keputusan diambil dengan berdebat habis-habisan, Anda harus patuh. Tapi kalau Anda tidak mau menjadi manusia organisasi, jadilah manusia bebas seperti Mingke itu ya. Tapi asal pacarnya analis kan gitu kan. Cantik kan kayak gitu. Pacarnya Om Wei suka itu. Gitu. Nah, dia manusia bebas, bukan manusia organisasi. Iya. Makin cocok ya. Makin cocok.
Salaman dulu. Oh, Pak, salaman dulu. Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf, calon jubir. Gawat nih kalau. Lo ya kan Johan Budi udah nggak ada, Iya, udah di cocok. Dewan, ya kan? Malam ini Om Iya Wai kan? membantu istana untuk menemukan Saya rasa jubir yang tepat lah, iya, kira-kira begitu. tepat, saya Amin, rasa amin. tepat. Udah Saya setuju cocok, ya Pak. udah Ya. cocok Asal lah. jangan lupa sama kita aja. Iyalah, Jangan lupa paling nanti. tidak semangkok bakso lah. Asal diajak Putri ya. Oh iya Putri diajak. Putri harus makan bakso. Tadi Bung Fajrul mengatakan soal kesetiaan ya. Ha-ha. Jadi saya setia kepada ide, kepada pikiran, dan saya taat kepada hasil pemusyarakatan, Ya. permusyawaratan. Nah, tetapi kalau memang ada kecenderungan untuk menghindari permusyawaratan, lalu kemudian terjadi pengkhianatan dari belakang, ya saya lebih pilih setia kepada ide daripada orang. Ya. Ya. Itulah yang saya perjuangkan. Karena itu saya Apapun konsekuensinya. apapun konsekuensinya. Ah. Karena itulah saya melawan gitu. Jadi melawan itu tidak gampang karena kita harus keluar dengan kemurnian pandangan kita sejak awal. Yang saya bela adalah pikiran-pikiran gitu. Ini kan kemarin sudah angkat kopor. Iya. Udah angkat kopor Oh, dari iya, iya, Senayan, udah Iya. boyongan. Jadi bukan hanya hilang kursi ya. Udah Oh, boyongan. semuanya buku-buku, semua berkas. Cangkir-cangkir ada diangkut gak itu? Udah Piring diangkut. sendok segala macam. Semua. Nggak boleh ada satupun yang tertinggal. Tuh. Nanti masuk media nanti Tapi yang barang negara harus selamat. ditinggal. Barang negara harus Harus ditinggal. ditinggal. Ya, Tidak barang boleh. negara harus Lebih ditinggal. baik saya ketinggalan barang saya di rumah negara daripada barang mengambil negara di barang rumah negara. saya. Wah, Betul, sih. tepuk tangan itu. Itu Boleh prinsip. tepuk tangan. Itu prinsip. Kayaknya banyak yang ditinggal termasuk alat perekam untuk penghuni baru. Tinggal hati-hati itu. Sudah berapa tahun? 17 tahun, luar biasa. Iya, iya. Gimana ya? Ya, Ini sedih nggak ya? Saya nggak tanya sukanya, dukanya apa. enggak, kita mental kita kan harus di set up bahwa ini semua adalah perjuangan. Kalau Anda berjuang, bangun pagi itu berjuang. Jadi Iya. Anda bukan bangun pagi pejabat Iya. atau bangun pagi rakyat gitu, tapi Anda bangun pagi Anda adalah pejuang. Nah, kalau set up mentalnya begitu, maka hari-hari kita adalah hari-hari hidup. Saya kira hari-harinya sekarang lebih banyak buat saya untuk membaca, untuk berkumpul dengan keluarga, dan untuk memikirkan masa depan. Sekarang saya ingin menggunakan waktu saya untuk menyusun kembali narasi-narasi saya. Tapi saya bisa mengatakan, dan tetap saya ingin membela pikiran tentang pelembagaan demokrasi, penguatan lembaga perwakilan, itu harus kita perjuangkan ke depan. Dan saya di titik itu ingin masuk ya. Salah satu perjuangan kita misalnya, kita ingin mendirikan forum-forum legal kalau ada perselisihan undang-undang. Nah, kalaupun mereka ini generasi Z generation ini ya, saya pesan aja, kalau ada perselisihan undang-undang, datanglah ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya sekarang kagum sekali dengan mereka juga. Yang datang Ada ke sana. 14 orang datang ke Mahkamah Konstitusi, dia tidak turun ke jalan. Tapi dia datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan uji yudisial terhadap undang-undang KPK. Itu yang mengagumkan. Di sana Anda bisa berkelahi 7 hari 7 malam dengan segala kecerdasan Anda. Misalnya Anda tidak setuju pasal Ya. ini, pasal ini, pasal ini. Ya. Anda berantem di sana. Ya, ya. Semua yang ada di di meja kuliah, bawa profesor Anda, bawa semua buku Anda, bawa semua e-book Anda, mari berantem di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami 98 itu sudah menyiapkan forum-forum legal yang dulu tidak pernah ada dan nggak boleh ada di masa Soeharto. Memang Pak Jubir tuh beda. Beda. Jubir lagi. Pak Jubir. Nah, ini kembali lagi Bung Fahri. Nanti Ini ada- lagi kritik terhadap DPR ini. Oh. Ya kan? Ini Ya. ada catatan dari Ya. ICW. Kinerja DPR sampai April 2019 itu hanya mampu mengesahkan 26 undang-undang, alias hanya 10% dari target prolegnas. Gimana komentar Bang Fahri? Pantesan aja kalau Jadi, gitu di demo melulu. Saya termasuk ICW ini generasi Z juga, jangan-jangan ICW. Karena gini,
Pertama, kita menyusun prolegnas bersama pemerintah. 70% dari prolegnas itu berasal dari pemerintah. Sebenarnya prolegnas itu adalah etalase politik legislasi nasional kita yang sudah disepakati bersama. Kalau dia ada dalam etalase, itu membuat masyarakat tuh jadi tahu, oh lagi ada pembahasan ini dalam perencanaan. Siapkan kalau ada kepentingan kita di situ. Kita datang dialog dengan DPR. Kita sampaikan pendapat kita sampaikan dokumen naskah-naskah yang diperlukan agar nanti undang-undang itu sesuai dengan aspirasi kita. Tapi itu bukan berarti bahwa undang-undang itu harus selesai dan akan selesai. Karena undang-undang itu perdebatannya rumit, konsekuensinya juga rumit. Kemarin undang-undang ada 10 yang hampir selesai. Ditolak oleh publik ya terpaksa ditunda. Tapi jangan mengatakan produknya jelek, produknya tidak ada. Jangan. Dan sekali lagi di Indonesia berbeda dengan negara lain. Kita membahas undang-undang bersama presiden tidak sendiri. Karena itulah kinerja pembahasan undang-undang tidak bisa ditimpakan kepada DPR sendiri. Ada banyak undang-undang ya yang rupanya itu hambatannya itu koordinasi pemerintahan. Karena pemerintah selalu menganggap bahwa setiap undang-undang itu konsekuensinya kan kepada pemerintah. Sehingga mereka paling concern itu mencocok-cocokkan itu. Lihatnya KUHP itu lama sekali bahasannya, 15 tahunan itu. Pernah saya sampai saya ketemu Pak Jokowi langsung, ketemu Pak JK, memohon agar menterinya segera tertib ikut membahas, yaitu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Kebetulan saya adalah koordinator. Itu penting. Dan saya minta karena ini sudah 7-9 kali perpanjangan, nggak diselesaikan. Itu masuk prolegnas? Masuk prolegnas sudah dibahas, tapi di pemerintah, terutama ini di antara BNP 2 TKI dan Kemenaker ini kan ada friksi. Saya minta mereka didamaikan supaya ini selesai. Ternyata begitu di pemerintah selesai, di DPR cepat selesai. Kita sahkan dan sekarang alhamdulillah seluruh pekerja migran kita di seluruh Indonesia 5 juta hampir mereka dilindungi. Ada yang bagus, ada yang bagus. Tapi ya itulah yang sering absen juga banyak yang bolos. Ini Bung Fahri termasuk sering bolos nggak sih? Terus terang aja. Saya kan tiap hari kelihatan. Saya kan tweet setiap pagi, saya udah hadir. Ya kan? Saya hari ini terima si ini rapat. Nah kalau nge-tweet kan di toilet juga bisa sambil juga bisa. Bisa. Artinya kita laporkan kehadiran itu. Ya, tapi ini singkat aja nanya, yang paling penting yang kabarnya ini termasuk saya juga menganggap ini mungkin jadi peletup atau pemercik adanya demo-demo ini adalah revisi Undang-Undang KPK yang tidak masuk prolegnas, iya kan? Kok tiba-tiba ada selonong boy kayak begitu? Itu Fahri lah. Main ketok aja cepet lagi, tumben kerjanya cepet. Ayo Fahri. Undang-Undang KPK itu masuk prolegnas sejak tahun 2010, zaman Pak SBY ya. Tapi tahun 2012 Pak SBY mengatakan ini bukan waktu yang tepat, lalu ditariklah kembali. 2015 ya pada masa Pak Jokowi, pemerintah dan DPR menyepakati itu masuk prolegnas. Lalu kemudian terjadilah rapat konsultasi beberapa kali karena ada penolakan. DPR dengan Presiden mengatakan kita bentuk tim sosialisasi. Dibentuk di pemerintah, dibentuk juga di DPR. Di DPR itu membentuk tim ahli yang keliling kampus. Itu ada beberapa kampus menolak menyeminarkan naskah akademik daripada RUU ini gitu. Terjadilah pembahasan, kemudian ditawarkan kepada pemerintah, lalu pemerintah menyetujui perubahan, lalu dilakukanlah pengesahan gitu. Jadi bukan karena kejar tayang cepet-cepetan akhirnya itu enggak ya? Itu di injury time malah lemdak DPR malah mutuskan gitu. Itu fitnah itu. Di undang-undang ini dimaksudkan Presiden itu diberikan kewenangan lebih besar supaya dia orang yang punya power yang begitu besar dibelikan oleh rakyat itu, dia bisa gunakan kewenangannya untuk mendesain orkestra pemberantasan korupsi. Cocok ini jadi yang kita inginkan. jubir juga partai. Bung Fahri, Bung Fajrul. Ini terakhir ada segmen games tantangan. Oke. Ya kita panggil lagi di ponakan Om Wai. Put, mainkan. Ayo. Put, Ya, udah selesai makan bakso. udah aku udah makan, udah tidur. Kamu katanya udah. diet kok, makan aja. Aku cuma makan sayurnya Masa aja. generasi Kali-kali. Z makannya bakso? Generasi Z masa makannya bakso? Habis cuma dikasih itu doang, Om. Bukannya pizza? Tahu nih dikasihnya bakso doang. Bud, Jadi main kan- apa nih, Bud? Mau ngapain nih? Pade-pade. Om mau diapain nih? Om Fahri dan Om Fajrul, Ya. kalau datang ke sini harus di-challenge sama kita. Bang Fahri, Ya. sekapur sirih. Oh,
Suruh ngomong. Suruh ngomong. Oke. Singkat aja. Berdiri apa duduk? Berdiri dong, Om. Iya, oke. Iya, saya kan disuruh melawak nggak bisa. Singkat aja, Om. Ya, saya ingin mengatakan perdebatan tadi adalah perdebatan satu generasi. Refleksi kepada generasi yang akan datang dan generasi sekarang. Indonesia ini negara kompleks, rumit, besar, dan jangan pernah kita mau menyederhanakan. Ketika Indonesia ini lahir, pemimpin-pemimpin besarlah yang melahirkannya. Hanya pemimpin besar yang bisa melahirkan bangsa besar. Mari kita jaga kebesaran Indonesia. Apapun perbedaan kita punya, demo harus demo, tetapi jagalah kebesaran Indonesia. Luar biasa. Keren. Luar biasa. Om, Iya. Om Fajrul, Saya. nanti Putri akan challenge baca puisi. Waduh. Gimana, Om? Ya. Om Fajrul. Oke, silakan. baik. Saya baca aja ya. Menari Udah sepuh, bacanya lama. Ragusa, suatu Udah senja. lama. Ada yang tahu Ragusa ya? Ragusa itu tempat makan es krim. Tahu. Tua. Ya. Saya di sana, saya duduk, saya menulis. Azan maghrib tertelungkup di pecahan batuan rel kereta Gambir Kota. Rambut ikalnya melambai-lambai kepada senja luka yang berlari tergesa-gesa meninggalkan Jakarta. Bukankah usia kita meleleh bagai likat coklat es krim Ragusa lalu mengendap hitam di busuk Ciliwung. Ujar coklat daun angsana merebahkan kepala di lumpur Ciliwung. Di tepi zaman yang pedih, napas kita terengah menghirup oksigen jatuh dedaunan letih. Tanpa sempat bertanya, mengapa duduk sendirian di kursi tua rota Ragusa. Tangan berkerut cemas karena sudah tua, memaksa kisah cinta abadi di pasar malam Gambir. Sementara maut mengintip tak menegur, bersiul riang riuh di kereta tua Gambir Kota. Harum Jawa, harum garam laut Jawa mengkristal di wajahmu, sabar mencuci pori-pori mengkeringin pucat, mengabarkan hangat cinta berkobar-kobar yang setia menunggu di balik kabut. Terima kasih. Alright. Dan demikian Putri. Keren Berakhirlah sudah bincang-bincang tektokan kita. Terima kasih, Debat-debat Om Boy. kusir, guyon-guyon dikit dengan dua orang tamu spesial. Veteran Gerakan 98. Mahasiswa tua kata Sobi. Mahasiswa tua, mahasiswa sepuh, Fahri Hamzah dan Fajrul Rahman. Bersama saya Om Boy dan Putri. Sampai jumpa pada episode berikutnya.